Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer, channel YouTube Reutami dan Benua. Oke, kali ini di samping gua udah ada seseorang yang sempat jadi buronan DNA Pro. Desmond Wira ya. Mungkin teman-teman bagi yang sudah kenal mungkin udah tahu ya siapa ini Desmond Wira, seorang trader yang mantap ya. Yang belum kenal, coba kenalin diri, bro. Ya. Nama saya Desmond Wira, ya senang ketemu di channel Reutami Mas dan Pablo, Benua ya. Jadi saya ini seorang full time trader ya. Jadi saya aktif sebagai trader di bidang saham, forex, emas dan lainnya. Ya. Jadi kalau Desmond Wira ini kalau teman-teman bisa cek di Twitternya itu ya, dia ini aktif memberikan edukasi kepada masyarakat ya, tentang bagaimana menjadi trader yang baik lah ya. Betul. Gitu. Nah, cuman memang ada kabar yang menarik dan unik ini tentang seorang Desmond Wira gitu. Jadi gue pernah dengar kabar nih, dengar aja bahwa Desmond Wira ini pernah melakukan tweet ya, tentang salah satu perusahaan yaitu DNA Pro. Iya betul. Oke. Lalu setelah melakukan tweet, tidak lama kemudian tiba-tiba tweetnya itu dihilangkan ya, dihapus, terus tiba-tiba lu muncul dengan sebuah video tuh. Betul. Video permintaan maaf. Iya. Nah itu kronologinya gimana sih? Ceritanya begini, jadi setelah saya menulis di Twitter itu tentang DNA Pro, selang sekitar 2 minggu kemudian itu datang beberapa orang ke rumah saya, dan mereka mengaku sebagai staf legal dari DNA Pro. DNA Pro, oke. Staf legalnya saya kasih tanda kutip ya. Iya. Karena saya sendiri pun nggak yakin itu loh. Karena gayanya. Karena mereka itu ya badannya keker-keker, ya. Iya. Dan mereka cuma membawa name tag. Oke. Print-printan dari DNA Pro. Oh. Ada logonya di situ. Ada logo DNA Pro di situ ya. Saya lihat dengan jelas. Gitu. Nah, kemudian mereka minta saya untuk membuat permintaan maaf. Gitu. Terus lu iya kan? Setelah ada negosiasi dan segala macam, karena concern saya terhadap keselamatan keluarga dan saya pribadi tentunya. Iya. Ya, jadi saya memutuskan untuk mengabulkan dengan memberikan permintaan maaf tersebut gitu. Artinya mereka datang sebenarnya bukan bertujuan somasi, berarti somasi itu tidak ada. Nggak ada somasi sama sekali. Tapi kan kalau gue lihat di video lu menyatakan bahwa itu ada somasi ya. Itu atas permintaan mereka ya. Atas permintaan mereka. Oh, jadi somasi itu tidak pernah dia terima ya guys. Jadi benar-benar dicatat. Tidak ada surat sama sekali. Jadi itu kalau gue ambil kesimpulan, gue tarik kesimpulan berarti itu adalah bagian daripada melakukan intimidasi begitu ya, secara psikis gitu ya. Iya. Oke, wah ini sebenarnya serupa bro dengan apa yang gue alami. Mungkin teman-teman bisa cek di video beberapa waktu lalu begitu, gue pernah didatengin sama sekelompok orang dan ciri-cirinya itu sama tuh, serupa tuh dengan mengatakan bahwa mereka adalah orang legal, tapi ternyata setelah gue cek, gue ambil nomornya ya, sekarang kan ada get kontak ya, gue buka get kontak kolektor, debt collector, ada begitu tuh, sehingga ya udah gue yakinin aja itu adalah bandit-banditan. Cuman yang membedakan adalah kalau Desmond Wira mereka berhasil membuat secara psikologi terintimidasi. Kalau gua justru mereka datang mau mengintimidasi gua, mereka yang merasa terintimidasi secara psikis gitu. Bedanya gitu. Nah, sekarang setelah lu tahu nih keadaan bahwa DNA Pro seperti itu, apa yang ada di dalam perasaan lo? Oke, jadi setelah ada video tersebut tuh memang disebarkan oleh mereka ya, DNA Pro sendiri ya. Anda tentu sudah tahu semua kalau saya di mana-mana diketawain gitu, ya. Tapi saya sendiri yakin sekali gitu loh. Apa yang saya katakan di Twitter itu benar gitu loh. Oh iya. Tentang analis saya tentang DNA Pro itu benar. Itu nggak ada di permintaan maaf saya. Jadi di video itu saya cuma mau menyanggupi permintaan maaf tentang penggunaan nama DNA Pro. Dan mereka pun
nggak masalah. Iya. Gitu loh. Mestinya kalau mereka percaya mereka benar kan, mestinya mereka nggak mau menuntut itu kan? Iya, ngotot. Mereka ngotot kan? Iya. Mereka mau, gitu loh. Dengan saya menyebutkan cuma permintaan maaf untuk nama saja gitu loh. Artinya apa? Tujuan mereka itu kan cuma untuk mempermalukan saya gitu loh. Oh iya. Ya. Berarti lu kan pada saat itu membuat video itu karena merasa terintimidasi secara psikis, betul. begitu. Iya. Lu ada niat nggak untuk mencabut pernyataan itu? Oke. Jadi di sini saya ingin menyatakan bahwa saya mencabut pernyataan maaf tersebut. Gitu. Oke. Jadi lu mencabut ya? Ya. Oke, jadi buat teman-teman, artinya kalau mencabut permintaan maaf tersebut, jadi kalau teman-teman besok-besok ada mendengar bahwa atau menonton sebuah video Desmond Wira yang membuat permintaan maaf, membuat pernyataan minta maaf, berarti per hari ini, per tanggal ini, video tersebut atau pernyataan tersebut dicabut, begitu. Karena atas dasar keyakinan dari seorang Desmond Wira, dia tidak melakukan kesalahan. Betul ya? Betul. Dia tidak melakukan kesalahan karena gue sendiri gue tahu tweetnya apa. Lu di situ nggak menjudge kan? Lu tidak melakukan judgement bahwa dia itu menipu kan? Tidak. Saya hanya memberikan edukasi. Ya, edukasi berdasar fakta-fakta. Ya. Dan dalam Twitter itu saya serahkan kepada pembaca supaya bisa menilai sendiri dari fakta-fakta tersebut tanpa ada judgement dari saya. Oke. Satupun gitu loh. Jadi tidak ada judgement sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tuh, berarti karena tidak ada judgement, gue tahu sih. Jadi dia membuat review ya, lo review. Betul, bahwa review. seperti ini ya kan, cara tradingnya seperti ini ya kan. Nah kembali lagi, ayo teman-teman mau menilainya seperti apa kan gitu. Cuma mereka aja yang kepanasan karena kan ya mereka merasa kan gitu. Mereka merasa, aduh ini yang omongannya bener pula nih kan gitu mungkin kan. Jadi akhirnya mereka mencoba untuk melakukan intimidasi secara psikis tadi agar Desmond Wira ini dipermalukan gitu. Tapi per hari ini ya dicabut karena menurut gua apa yang diomongin Desmond Wira saat ini terbukti semua. Saat ini terbukti semua. Mereka akhirnya diilegalkan begitu di Indonesia. Apapun ceritanya, ya udahlah, jangan menutup mata lagi. Lu pada semua harusnya sudah melihat bahwa ini perusahaan sudah dinyatakan ilegal dan dibekukan sementara. Betul ya? Nah makanya inilah tujuan gua mengundang seorang Desmond Wira kemari, dan akhirnya tadi gua berjanji nih sama Desmond Wira. Mulai detik ini, mulai hari ini, kalau Desmond Wira niatnya mengedukasi masyarakat, maka seluruh permasalahan hukum Desmond Wira terkait dengan tweet-tweet dia yang mengedukasi masyarakat, kalau ada pihak-pihak yang tersinggung, maka itu akan menjadi urusan gua tuh. Gua akan jadi kuasanya. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa ingin mencoba-coba intimidasi itu, datang ke Desmond Wira ya silakan, bawa orang-orang yang quote and quote adalah preman misalnya, coba aja datang, gua tebas kepalanya tuh. Itu bahasa gua tuh ya. Jadi dari Desmond Wira nih, lu trader udah berapa lama tuh? Udah mulai dari tahun 97. Wow, serius? Emang lu umur berapa sih? Hampir 50. Serius? Serius. Hampir 50? Gak kelihatan lu? Nah? Oh ya? Iya. Wow. Berarti gua harus manggil dia tuh Koko, ya kan? Gua harus manggil dia Koko nih. Gitu. Jadi, oh lu udah hampir 50? Hampir. Hampir 50. Wah, trader dari 97 berarti expert, benar-benar full timer ya, lu ya. Emang udah expert di dunia itu ya. Nah, kira-kira nih coba lu bagikan dong tips buat teman-teman nih. Gua yakin gua sendiri kan pemula, gua nih trader pemula nih, basic gua ya lawyer kan. Cuman ngelihat orang tuh kayaknya enak aja gitu dapat duit dari trading, akhirnya gua mencoba-coba untuk trading begitu. Tips nih buat teman-teman, bagaimana sih kalau kita ingin menjadi seorang trader, lalu bagaimana memilih broker yang baik itu seperti apa? Oke. Jadi kalau kita mau menjadi seorang trader ya, trader beneran ya, bukan trader dari robot trading abal-abal ya. Ini saya konteksnya yang robot yang trading beneran. Jadi kita harus mulai dari perlahan-lahan dulu. Pertama kita bisa mulai dari saham dulu misalnya. Itu yang saya sarankan. Terus kemudian kalau udah meningkat, mulai profit konsisten, mulai masuk boleh ke forex. Habis itu kalau udah oke lagi, lanjut ke emas misalnya, yang lebih ngeri lagi gitu loh. Itu kan ngeri banget kan. Setelah itu kalau mau berani lagi, indeks. Itu. Jadi kita mulai dengan tahap-tahap ya. Jadi nggak langsung gitu loh. Nah setelah itu nanti
kita harus belajar dulu teknik-tekniknya. Jadi kita trading itu bukan pakai feeling gitu, tapi kita punya strategi, punya sistem. Ya, karena kalau feeling judi namanya. Iya, sama aja kan. Iya kan? Ya, trading itu kalau kita ngawur ya jadinya kayak judi gitu. Iya, betul. Nah, kita harus menggunakan yang namanya analisis, bisa pakai analis teknikal. Iya. Nah, itu harus dikombinasikan dengan yang namanya manajemen uang, manajemen resiko. Yes. Nah, habis itu kita combine lagi dengan yang namanya psikologi trading supaya nggak gampang emosi, panik. Greedy gitu. ya? Iya. Oh, iya. Gimana kita bisa mengontrol greedy kita atau fear kita gitu loh. Betul. Nah, gitu. Oke. Untuk fundamental sendiri? Fundamental biasanya kita nggak terlalu nggak terlalu tekankan ya. Kalau misalnya untuk forex sendiri, kita bisa pakai fundamental itu misalnya kita dalam analisis news, berita. Betul. Ya, beritanya kita sedang apa, nanti kita antisipasinya apa, itu yang disebut dengan analisis fundamental untuk forex ya. Atau kita bisa pakai makroekonomi, kita cek ini keputusan Fed nanti gimana dampaknya, rencananya gimana. Kalau mau naikin suku bunga, dampaknya ke pair yang ini gimana. Nah, itu yang kita sebut dengan fundamental untuk forex seperti itu. Ya, jadi itu kita combine, bisa dipelajari itu ya. Sama kedua-duanya itu bisa combine gitu. Dan harus jeli ya. Nah, iya, harus teliti gitu lah. Bukan asal-asal cap cip cup hitam putih, bukan gitu ya. Oke. Nggak, bukan begitu ya. Jadi emang makanya trading itu tidak mudah begitu ya. Betul, nggak mudah. Nggak mudah dan memang perlu banyak bekal ilmu. Nah, sehingga membuat banyak orang yang mau simpel itu juga yang sebenarnya buat robot-robot ini merajalela, bro. Iya. Nih, tuh. Jadi memang orang kebanyakan nggak mau belajar gitu. Mereka mau hasil, tapi proses nggak mau jalanin gitu. Betul. Itu yang membuat mereka cari jalan pintas. Apa sih jalan pintasnya? Nah, mereka nemunya apa? Robot trading itu. Oh, bener. Robot trading yang asli ada. Ada ya? EA, Expert Advisor. Ada aslinya ada ya? Ada. Cuman bisa dimainkan. Itu sekarang robot trading itu disalahgunakan oleh orang-orang untuk itu robot trading yang palsu. Robot tradingnya asli itu gimana sih, bro? Coba. Robot trading yang asli itu bentuknya itu sebenarnya suatu software. Yes, oke. Gunanya apa? Untuk otomatisasi transaksi. Oke. Jadi kita nggak perlu tekan buy atau sell lagi. Secara otomatis saja dia. Jalan aja gitu. Oh, berarti dia hanya memperingan kerja manusia dong. Betul. Ya? Bukan artinya malah mendapatkan untung, nggak ada ya. Gitu. Kalau robot trading yang benar, kita bisa beli. Nah, kemudian kita pasang sendiri di komputer kita atau di server. Oh. Habis itu kita atur settingnya. Tapi lu pernah main pakai robot? Pernah. Nah, oke. Lu jujur ya, coba ya dalam ini ya, apa namanya, jujur-jujuran. Lebih enak main pakai robot atau main sendiri? Kalau saya cenderung lebih suka main sendiri, manual. Karena? Karena ini ada satu kelemahan dari robot trading. Itu kan dia kan pakainya ini indikator ya biasanya. Iya. Jadi semacam algo gitu. Iya, algoritma. Algoritma itu dia cuma bisa pada kondisi market tertentu. Ya gitu loh. Jadi kalau udah marketnya berubah, misalnya ada fundamental, udah itu bubar semua itu. Oh iya, bisa MC itu ya? Iya. Iya betul. Kalau uangnya nggak banyak MC itu. Jadi kalau kita mau pakai robot trading yang benar, itu harus waspada. Betul. Jadi biasanya kalau orang yang pakai robot trading yang benar, dia waktu mulai ada news dia udah matikan dulu biasanya. Jangan diaktifin. Jangan diaktifin. Atau jangan trading sama sekali. Cuma nggak enaknya apa? Yang lagi kesenangannya hilang gitu. Oh iya, feel-nya jadi hilang ya. Feel-nya hilang gitu. Iya betul. Padahal market itu kan dinamis kan. Betul. Market itu dinamis, jadi secara insting harusnya kita bisa trading lebih baik dari mesin kan mestinya kan. Oh iya dong. Gitu. Karena mesin juga manusia yang buat ya. Trader terkenal itu. Kebanyakan kan dia trading manual juga, betul. Kecuali beberapa orang yang memang pinter gitu loh. Iya. Kayak Jim Simmons itu memang pinter sekali dia.
dia bisa bikin robot trading yang benar-benar bagus untuk dia gitu loh. Dan untuk sendiri. Untuk sendiri. Bukan untuk dijual. Nggak dijual, nggak dibagi-bagi. Gitu. Gue juga begitu. Gue kemarin tuh sempat berpikir gitu, bro. Kalau gue bisa bikin robot keren, bagus, ngapain gue jual? Mending gue trading, gue cari penghasilan sendiri dari situ. Iya. Betul nggak? Betul. Gitu. Karena gue juga searching ya. Gue buka di Google. Iseng-iseng nih. Ini biasanya pas kalau ya mohon maaf lagi buang air besar nih kan. Di kamar mandi kan suka kan kita gabut gitu kan. Gue bikin orang yang kaya dari trading robot. Nggak ada, bro, nggak ada yang muncul tuh. Tapi yang muncul tuh orang kaya karena jualan robot. Nggak ada tuh, banyak tuh. Apalagi yang abal-abal, nanti banyak tuh begitu. Jadi memang gue sendiri main ya, gue nggak pernah pakai robot sebenarnya. Tapi ya gue main sendiri, ya gue ngerasain bahwa cuan-cuan yang sering disebut-sebut orang-orang robot ini, gue bisa dapatkan lebih dari trading manual tuh, dari trading gue sendiri. Nah, lu sama nggak begitu? Kalau soal yang apa yang kita dapatkan itu kan sebenarnya kan sesuai kemampuan kita ya. Iya, betul. Kalau kita bisa gitu loh, kenapa harus mengantungkan diri sama robot gitu loh? Apalagi yang palsu gitu loh. Betul, yang abal-abal ya. Iya. Nah, kalau lu sendiri lebih banyak kan lu pernah pakai robot kan? Iya. Profitnya itu lebih gede pada saat lu main sendiri apa robot? Lebih banyak yang sendiri. Iya, itu. Keren itu. Bener. Jadi semuanya itu main sendiri berasa gitu. Lebih lebih merasakan feel-nya ya. Feel-nya juga kita dapat. Iya. Pada saat mendapatkan profit juga itu lebih puas. Betul. Ini hasil gua loh, trading loh, hasil analisa gua kan gitu kan. Bener. Jadi memang teman-teman nanti bisa cek aja di Twitternya Desmond Wira, ini orang keren dan sangat sabar menurut gua. Meskipun dalam keadaan dia ya beda ya memang ya, karena kan gua sama sama Bro Desmond ini bukanlah punya jalur yang sama. Kalau beliau kan memang ya udah dia full timer di trading, udahlah gua daripada ribut-ribut sama orang kan gitu ya, Bro ya. Gua daripada udah gua yang penting jalanin apa yang menjadi pekerjaan gua aja. Kalau gua kan beda. Kalau gua tuh makin diganggu tuh makin seneng. Gua anggap itu permainan tuh. Wah, kayak trading juga. Makanya gua kalau trading itu teman-teman pada bilang karena emosi gue masih belum stabil kan. Jadi banyak yang saranin hati-hati ini. Jadi gue masih tetap denger saran dari orang masih sini. Karena gue sadar juga emang gue nggak bahaya lah. Gue bisa tiba-tiba panik. Gue bisa tiba-tiba greedy. Aduh, kalau tahu gue pasang jangan cuman sekian lot gitu misalnya. Harusnya gue ambil di berapa lot. Gue begitu tuh. Ya, memang emosi seorang Pablo ya begitu. Malum ya teman-teman kan gitu. Gitu. Nah, dari kejadian lu dengan DNA Pro, ada pelajaran nggak yang lu dapat? Kayaknya aku harus belajar sama Mas Pablo ini. Malah kebalik. Harus lebih galak lagi kali. Aduh, iya, oh ya gitu. Malah gua pengen belajar sama dia malah pengen belajar sama gua. Aduh, kacau. Kalau trading ya mungkin sifat yang cocok itu kan beda sama profesinya lain-lain ya. Betul. Kalau di trading ya saya harus lebih sabar ya. Mungkin kebawa di kehidupan sehari-hari gitu ya. Iya, betul. Gitu. Akhirnya menyesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Temperament saya itu memang begini ya. Santai, cool gitu ya. Iya. Slow. Nggak pengen berusaha harus begini, harus itu. Kalau saya trading itu saya nerima aja ya. Maunya market gitu ya. Ya gitu. Ikhlas lah ya. Ikhlas aja. Mau dapat profit ya udah, mau loss ya udah gitu lah. Nah itu. Enak banget jadi orang begitu ya. Seneng banget gue jadi ngeliat orang kayak gitu. Karena gue jujur ya, gue pertama kali ngeliat video lu waktu di permintaan maaf itu tuh dari YouTube tuh. Gue ngomong sama mereka. Waktu itu gue lagi di Bali tuh, sama teman-teman gue, sama anak-anak orang-orang gue lah. Loh, ini bego nih orang, gue bilang gitu. Bener, sumpah, sorry nih, ini bego nih orang, ngapain minta maaf coba? Nggak ada salahnya kok. Jujur aja, karena gue menganalisa apa yang lu buat kan, apa yang lu tweet kan. Yang lu tweet, lu nggak ada ngejudge, kecuali lu judge. Pada saat lu judge ya mungkin ada dampak hukum, karena kan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan misalnya satu orang itu tertipu, tapi kita sudah sampaikan bahwa wah lu ini penipu, nah itu kita salah. Tapi kalau kita membuatnya, menganalisa gitu, melakukan review, lalu kita meminta orang, ayo terserah kalian. Jadi itu nggak ada pengaruh apa-apa. Itu kan kita mengembalikan.
Nah terus lu ujuk-ujuk minta maaf tuh. Gue awalnya percaya loh, jujur gue percaya dengan bahwasannya lu tuh disomasi. Iya. Gue percaya. Ternyata ini guys ya, catat dia tidak pernah disomasi. Nggak pernah. Diintimidasi ya gitu. Surat resmi somasi pun nggak ada, gitu. Nggak ada. Gitu ya? Lewat email atau lewat apa nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Jadi orangnya itu langsung datang aja di depan rumah persis, langsung minta itu, permintaan maaf. Waduh, berapa orang itu? 2 orang. 2 orang ya? Iya. Cuman badannya Gede-gede gede. gitu. Oh. Dia menunjukkan surat kuasa nggak? Nggak ada. Waduh. Nggak ada. Jadi dia cuma menunjukkan ini, name tag yang ada logonya DNA Pro. Wah, udah Itu aja. Ya cuma kan saya nggak tahu ini ujungnya bakal kemana gitu loh. Atau dia menunjukkan kartu anggota dia sebagai misalnya di organisasi advokat gitu, misalnya advokat Pradi gitu. Nggak ada juga? Nggak ada. Waduh. Kacau dong. Iya. Jadi concern saya waktu itu cuma satu, keluarga gitu. Oh iyalah pasti. Nah itu makanya saya mau memberikan permintaan maaf, gitu loh. Itu aja. Lu tuh apa ya? Kalau gue definisikan seorang Desmond Wira itu pahlawan kalau menurut gue. Bener, gue ini ngomong nih, gue nggak bisa kayak lu. Beda definisi. Banyak orang yang di DM gue, bang, abang pahlawan investasi robot. Gue malu kalau disematkan itu. Karena gue jujur aja, gue bertarung memang satu sisi memperjuangkan ini karena gue melihat banyak orang merasa rugi. Di sisi lain, gue nggak mikirkan keluarga gue loh. Gue tadi pas lu ngomong itu masalah keluarga tuh, gue kayak berpikir, iya juga ya. Gue ngebayangin nggak kalau keluarga gue itu gimana tuh. Lu tuh bisa mengendalikan ego lu. Nah ini definisi pahlawan tuh bagi gue kan ketika dia bisa mengurangi rasa nyaman di dalam hidup dia itu demi kenyamanan orang lain kan. Terutama keluarga kan. Betul. Gue hari ini baru sadar pas lu ngomong masalah keluarga, gue itu selama ini bicara soal memberantas robot-robot trading ilegal ini, gue memang membantu banyak orang mungkin misalnya, tapi gue nggak kepikiran sampai keluarga gue tuh. Gue nggak kepikiran tuh keluarga gue nanti gimana ya, apakah ada intimidasi dari lu. Gue nggak kepikiran loh, tapi hari ini lu bisa begitu, gue salut sama lu. Lu tuh gue anggap pahlawan lah buat keluarga lu. Lu bisa kurangi kenyamanan lu nggak bodoh amat orang mau ngomong apa soal lu, tapi demi keluarga lu rela itu tuh. Hebat lu. Sebenarnya bukan pahlawan sih, dia cuma menjalankan apa yang harus dilakukan dalam sebagai anggota keluarga gitu aja. Iya. Harusnya begitu ya. Gue yang bego sih, gue yang salah sih. Gue tuh bener, gue nggak pernah kepikiran itu. Gue nanganin perkara apapun tuh selalu ego tuh. Gengsi gue yang selalu gue majuin. Gue jangankan kalah, seri aja nggak mau gue. Seri aja gue nggak mau. Gue berapa kali menangani perkara tuh gitu. Tapi gue nggak sampai kepikiran tuh. Kalau gue ngotot begitu dengan cara gue, dengan strategi gue, keluarga gue tuh dampaknya apa ya? Gue nggak pernah kepikiran itu loh. Lewat di kepala gue aja gue nggak pernah. Tapi gue bersyukur banget gue bisa kenal dengan seorang Desmond Wira yang membagikan jalan pikirannya dia ke gue tuh. Ternyata orang yang gue bilang bego itu pada saat gue nonton video tuh ternyata bukan itu. Ternyata memang ada alasan lain gitu. Hebat loh. Tapi lo kedepannya ada rencana apa? Mau bikin apa gitu? Ya, saya ya terus edukasi ya. Kan memang bidang saya kan di trading sama investasi. Rencananya memang saya akan terus edukasi masyarakat gitu tentang trading dan investasi yang benar. Gitu. Yang benar, betul. Selama ini kan saya edukasi dari buku ya. Saya nulis buku, terus kemudian saya buka akun di Twitter, saya posting segala macam. Ya mungkin yang pasti akan saya lanjutkan lah. Akan dilanjutkan ya, tetap ya. Mungkin nanti kedepannya mungkin ekspansi ke sosmed yang lain. Bisa. Mungkin bikin video iya, di benar. YouTube atau apa mungkin benar. bisa saya pertimbangkan gitu. Iya. Mulai memperkenalkan ya. Ya tujuannya memang edukasi. Karena memang masyarakat butuh gitu loh. Iya. Kalau enggak nanti kejadian seperti yang robot-robot ini akan terulang lagi gitu. Mungkin bentuknya lain gitu loh. Iya. Dikemas lagi lebih cantik lagi aja. Betul.
Dan itu selalu memang setiap periode, ya kan? Tapi kenapa orang nggak kapok-kapok, bro? Ya karena sifatnya sama ya. Yang diincar sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu kan satu ya, sifat serakah itu loh. Itu kan tiap orang kan pasti punya itu loh. Orang normal pasti ada sifat itu loh. Nah itu yang dimanfaatkan, gimana bisa kaya sekejap segala macam gitu. Nah, itu. Ya kan? Sekarang yang marah yang binari gitu. Ya. Itu kan sama aja kan. Kayak slot ya. Kayak ganjil genap gitu. Iya. Merah, hitam ya. Iya gitu. Iya. Besar kecil. Sama sekali nggak ada yang namanya manajemen uang manajemen resiko, itu nggak ada di situ. Ya cuma pilih buy sell gitu aja. Ya cuma 2, betul. Iya. Nggak ngatur apa-apa lagi. Daripada main itu mending main tasyau ya. Iya. Betul. Ada pesan nggak, bro, kepada orang-orang yang sempat menjadi korban robot trading ilegal saat ini, yang mungkin ada juga sebagian yang uangnya belum bisa tertarik, gitu. Ada pesan apa buat mereka? Jadi ya kalau kita lihat perkembangan sekarang sih mungkin ya, kalau dulu saya pasti sarankan segera tarik uangnya. Tapi kalau sekarang mungkin udah agak terlambat ya, bro ya. Iya betul. Udah telat banget malah. Ya paling yang saya bisa sarankan apa? Ya berusaha tetap jernih aja lah melihat persoalan ini. Jadi pembelajaran aja gitu. Jadi pembelajaran untuk next Untuk jangan lagi gitu. ketipu gitu. Dan berdoa juga ya. Iya. Berdoa moga-moga duitnya balik. Kalau enggak ya sudah gitu. Lebih baik kalau daripada macam-macam, ya lebih baik kita fokuskan ke kerjaan yang real lah gitu loh. Iya betul. Mendingan kalau kita berharap pada sesuatu yang apa udah ujung-ujungnya udah kelihatan nggak baik, itu kan nanti stres ya. Lebih baik kita fokuskan ke energi positifnya ke pekerjaan lah gitu loh. Ya, apa kayak ya? Kerja yang bener lah gitu lah. Bisnis Atau apa gitu lah. betul. Jual makanan juga masih lebih untung Iya. ya daripada itu ya. Ya Oke. pokoknya jadikan inilah pembelajaran lah gitu. Kalau dulu masih sempat kita suruh tarik Iya, ya. kalau dulu masih sempat ya. Coba tuh, makanya lu pada nih ya orang-orang yang main robot nih. Kalau dulu kalian dengerin dia, aduh, ya kan? Kalau semua orang dulu dengerin lu, udah selesai kan? Nggak akan rugi kan? Coba. Memang bener. Oke deh, thank you very much bro, udah mampir ke tempat gua untuk menceritakan sedikit pengalaman dan bantu gua untuk mengedukasi penonton di channel YouTube Ray Utami dan Benua. Thank you very much ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen dan di share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua, ciao.